Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Kali ini kita akan memasuki bab ketiga yang akan membahas tentang membiasakan akhlak terpuji. Nanti yang akan kita bahas adalah yang pertama ikhtiar, yang kedua tawakal, ketiga sabar, keempat syukur, dan kelima qanaah. Materi ini sesuai dengan materi akidah akhlak yang terbaru KMA 183 untuk kelas 8 Madrasah Sanawiyah. Anak-anak, materi pada kali ini kompetensi dasar dan indikator pencapaian bisa anak-anak simak di layar. Adapun selanjutnya kita nanti akan membahas beberapa hal. Ada pengertian ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Yang kedua, dalil nakli tentang ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. 3. Contoh ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Dan yang terakhir, dampak positif memiliki akhlak terpuji, ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Anak-anak, kita memasuki materi yang pertama yang akan kita bahas adalah ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Ikhtiar menurut bahasa berasal dari bahasa Arab al-ikhtiaru yang artinya memilih. Adapun secara istilah, ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh seseorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Orang yang berikhtiar berarti dia memilih suatu pekerjaan, kemudian dia melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh agar dapat berhasil dan sukses. Dalam kata lain, ikhtiar adalah berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan, tidak berdiam diri dan berpangku tangan apalagi lari dari kenyataan. Nah, apa dasarnya? Dalilnya adalah firman Allah dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mari kita baca bareng-bareng anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri merekanya sendiri. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Dalil yang kedua adalah surat Al-Jumu'ah ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Ayat di atas menunjukkan bahwa manusia diperintahkan secara tegas agar sehabis menunaikan sholat, khususnya sholat Jum'ah, segera berusaha mencari rizki untuk keperluan diri dan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa manusia akan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bila bertawakal kepada Allah setelah melaksanakan usaha. Lalu, bagaimana bentuk dan contoh perilaku ikhtiar? Hampir setiap waktu, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, manusia melakukan ikhtiar hidup. Di antara bentuk-bentuk ikhtiar itu adalah 1. Bekerja keras,
dan tidak menggantungkan nasibnya kepada orang lain. Kedua, rajin belajar. Walaupun tidak ada tugas dari guru, kita harus tetap belajar. Yang ketiga, memiliki sikap perwira sehingga disukai banyak teman. Yang keempat, semangat dalam melakukan pekerjaannya. Dan yang terakhir, tidak pernah putus asa dalam menghadapi kesulitan. Sebagai seorang muslim, diwajibkan untuk senantiasa berikhtiar sekuat tenaga dan sekuat kemampuan kita. Setelah dia berikhtiar, maka dia harus menyerahkan segala usahanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh-contoh ikhtiar yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kebebasan untuk manusia berikhtiar dengan syarat tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara contoh perilaku membiasakan diri selalu berikhtiar antara lain: 1. Giat dan semangat dalam berusaha. 2. Tekun dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan terhadap dirinya. 3. Pandai memanfaatkan waktu senggangnya untuk hal-hal yang positif. 4. Tidak mudah putus asa apabila menghadapi kesulitan. Semangat terus, ya. Kelima, jeli melihat peluang. Kalau ada peluang, langsung digunakan segera mungkin. Tapi itu peluang yang positif, bukan peluang yang negatif. 6, yang terakhir adalah kreatif. Kita harus kreatif, mengembangkan pikiran kita agar nantinya kita dapat menemukan hal-hal yang baru yang bisa memberikan kita kesempatan-kesempatan baru untuk berbuat baik. Yang selanjutnya adalah dampak positif membiasakan perilaku ikhtiar. Di antara dampak positif yang kita peroleh apabila kita mau melakukan ikhtiar dengan baik adalah yang pertama, menghilangkan rasa malas, murung, dan keluh kesah. Kita harus semangat terus, kita harus ceria terus, kita tidak boleh mengeluh terus, kita harus bersemangat. Yang kedua, menumbuhkan harapan baru dalam hidup. Karena setiap dari satu usaha dapat menumbuhkan sejuta harapan. Dan dengan banyak berusaha, maka akan semakin banyak harapan. Yang ketiga, meninggikan derajat kita di hadapan manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, adanya kepuasan batin. Yang kelima, terhormat dalam pandangan Allah dan sesama manusia. Keenam, menumbuhkan dan meningkatkan keimanan. Ketujuh, menumbuhkan rasa percaya diri dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Yang terakhir, dampak positif membiasakan perilaku ikhtiar adalah memiliki keyakinan bahwa Allah akan menolong hambanya yang mau berusaha. Itulah pengertian, contoh, dan dampak positif membiasakan perilaku ikhtiar kepada diri kita. Kita sebagai orang muslim, bahwa kita percaya Allah akan memberikan apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan, akan tetapi kita juga harus tetap berusaha. Kita harus berikhtiar. Anak-anak, untuk yang selanjutnya adalah tawakal. Apa itu tawakal? Secara bahasa, tawakal berasal dari kata wakala, yang berarti menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Dalam kaitan ini, penyerahan tersebut adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya untuk mendapat kemaslahatan dan menghilangkan kemadzharatan. Secara istilah, arti tawakal adalah menyerahkan suatu urusan kepada kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur segala-galanya. Berserah diri atau tawakal kepada Allah
adalah satu perkara yang diwajibkan dalam ajaran agama Islam. Berserah diri atau tawakal kepada Allah dilakukan oleh seseorang muslim apabila sudah melaksanakan ikhtiar atau usaha secara maksimal dan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuannya. Tawakal dilaksanakan setelah manusia melakukan ikhtiar dengan maksimal tentunya. Maka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dibenarkan apabila menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum melakukan usaha semaksimal mungkin. Demikian juga tawakal yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala termasuk perbuatan syirik yang harus dijauhi oleh setiap orang yang beriman. Anak-anak, dasar atau dalil tawakal adalah surat Quran Al-Maidah ayat 23 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu alaihim adkhulu alaihimul baba fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu alaihim adkhulu alaihimul baba fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Yang artinya, berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang itu. Maka bila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Quran Surat Al-Maidah ayat 23. Ayat di atas menunjukkan bahwa manusia dikatakan beriman apabila sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya adalah contoh perilaku tawakal. Manusia harus menyadari bahwa dirinya lemah. Hal ini terbukti bahwa banyak orang yang mengalami kegagalan dan tidak berhasil memenuhi harapannya. Keberhasilan usaha seseorang terletak pada kuasa dan kehendak Allah. Oleh sebab itu, manusia harus sadar bahwa ia harus bertawakal kepada Allah setelah dia berusaha dengan maksimal. Salah satu bentuk perilaku tawakal yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ditunjukkan dalam kisah berikut. Kisahnya adalah seorang sahabat Rasulullah SAW yang meninggalkan untanya tanpa diikatkan pada sesuatu seperti pohon, tonggak dan lain-lain, lalu ditinggalkan. Beliau SAW bertanya, "Mengapa tidak kamu ikatkan?" Ia menjawab, "Saya sudah bertawakal kepada Allah." Rasulullah SAW tidak dapat menyetujui cara berpikir orang itu, lalu bersabda, "Ikatlah dulu lalu bertawakal kepada Allah." Nah, dari kisah ini dapat kita simpulkan bahwa kita bertawakal kepada Allah itu setelah berusaha. Jangan sampai kita tidak berusaha apa-apa, tapi kita ngomongnya sudah bertawakal kepada Allah, semuanya diserahkan kepada Allah. Itu tidak boleh. Kita pingin pinter, kita pingin bisa, ujian nilai bagus, ya kita harus belajar. Jangan sampai kita pingin nilai kita bagus, pingin ujian kita nilainya bagus, tapi kita hanya ngomong, saya sudah bertawakal kepada Allah, semua saya serahkan kepada Allah. Mau nilai bagus, mau nilai jelek, yaitu sudah hak Allah. Tapi dia tidak berusaha, itu namanya bohong gitu. Nah, selanjutnya adalah dampak positif
perilaku tawakal. Di antara dampak positif yang kita peroleh apabila kita mau melakukan perilaku tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama, meningkatkan keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. Yang ketiga, mengurangi beban pikiran karena yakin bahwa manusia hanya berusaha, Allah lah yang menentukannya. Keempat, mengurangi kejahatan dan tidak kriminal. 5. Memperoleh keteguhan hati. Dan terakhir, menyadarkan bahwa dirinya lemah dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak-anak, bahwa tawakal dilakukan setelah adanya usaha, setelah adanya ikhtiar. Jadi ketika kita sudah berusaha dengan maksimal, kita sudah berikhtiar, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita serahkan keputusan atau hasil akhir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun hasilnya, seberapapun hasilnya, kita percaya bahwa itu adalah yang terbaik untuk kita. Anak-anak, selanjutnya adalah syukur. Apa itu syukur? Syukur secara bahasa berasal dari kata syakara yashkuru syukron, yang berarti berterima kasih. Bersyukur berarti kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita. Sedangkan menurut istilah, syukur ialah memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala serta beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah, dalilnya apa? Quran surat Al-Ankabut ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ta'buduna min dunillahi awsana wa takhluquna ifka. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan. Fabtaghu indallahir rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Yang artinya sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala dan kamu membuat dusta. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rizki kepadamu. Maka mintalah rizki itu di sisi Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Itu adalah dalil tentang perintah syukur. Selanjutnya, ciri-ciri perilaku syukur antara lain 1. Tidak pernah mengeluh dalam hidupnya. Jadi tidak sedikit-sedikit ngeluh, sedikit-sedikit ngeluh, harus fight, harus kuat, ya. Terus yang kedua, selalu mengucapkan alhamdulillah bila mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, mau membagi kebahagiaan kepada orang lain bila ia telah mendapatkan rizki dari Allah. 4. Selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Itu adalah ciri-ciri orang yang selalu bersyukur. Nah, bersyukur sendiri itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bersyukur dengan lisan, kedua bersyukur dengan badan, ketiga bersyukur dengan hati. Ya, yang pertama bersyukur dengan lisan. Maksudnya adalah mengakui segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sikap merendahkan diri kita. Yang kedua bersyukur dengan badan, yakni bersikap selalu sepakat serta melayani mengabdi kepada Allah. Yang ketiga,
bersyukur dengan hati, yaitu mengasingkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara konsisten menjaga zikir akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, yang selanjutnya adalah dampak positifnya. Di antara dampak positif yang kita peroleh apabila kita melakukan syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama mendapat jaminan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga terhindar dari sifat tamak yang dapat menjerumuskan diri kepada kufur nikmat. Yang keempat, memperoleh kepuasan batin karena dapat mentaati salah satu kewajiban hamba terhadap Kholiknya. Itu adalah beberapa hal kaitannya dengan syukur. Selanjutnya yaitu tentang sabar. Yang pertama adalah pengertian sabar. Sabar merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab sobaro, yang berarti menahan, mencegah, atau tabah. Sedangkan secara istilah, sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi. Kemudian menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Jadi sabar di sini adalah sesuatu kekuatan, daya positif yang mendorong jiwa untuk menunaikan suatu kewajiban. Dan di samping itu pula, bahwa sabar adalah sesuatu kekuatan yang menghalangi seseorang untuk melakukan kejahatan. Apa dasar dari perbuatan sabar? Dalam surat Al-Luqman ayat 17, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Yang artinya, hei orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Itu adalah dalil di dalam Al-Quran tentang perintah sabar. Anak-anak, menurut Imam Al-Ghazali, sabar dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, sabar dalam taat kepada Allah. 2, sabar dalam menghindari maksiat. Dan 3, sabar saat menghadapi ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ciri-ciri perilaku sabar antara lain, yang pertama memiliki emosi yang stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh keadaan dan lingkungan. Yang kedua, tidak marah dan tidak membalas bila dizalimi orang lain. 3, tidak mau menyakiti orang lain. 4, memiliki tutur kata dan budi pekerti yang baik. 5, selalu menghormati orang lain, baik dalam perkataan maupun perbuatannya. Itulah ciri-ciri dari orang yang bersabar. Terus, apa dampak positif ketika kita membiasakan perilaku sabar? Yang pertama adalah kita dapat membendung tipu daya setan, walaupun mereka punya kuasa dan kekuatan yang besar. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin kenikmatan dunia dan akhirat kepada orang-orang yang sabar. Ketiga, mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, akan berhasil dan sukses dalam kehidupannya, baik kehidupan dunia maupun akhirat. Jadi kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk bersabar dalam segala hal. Ketika kita mendapat ujian, ya kita bersabar. Ketika kita mendapat musibah, kita juga harus bersabar. Ketika kita mendapatkan rezeki yang banyak pun, kita juga harus bersabar.
bahwa bersabar menahan diri kita agar kita tidak menghambur-hamburkan rizki yang diberikan Allah, agar kita tidak sombong, agar kita tidak berfoya-foya. Dan selanjutnya adalah yang terakhir, qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah secara bahasa berasal dari bahasa Arab qanaah, yaqna'u, qana'an, qana'atan, yang berarti suka menerima yang dibagikan kepadanya, atau dengan kata lain rela. Nah, secara istilah, qanaah adalah menerima keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tidak mengeluh, merasa puas dan penuh keridhaan atas keputusan Allah, serta senantiasa tetap berusaha sampai batas maksimal kemampuannya. Jadi dengan apa yang diberikan Allah, kita terima dengan legowo, kita terima dengan lapang dada, bahwa apa yang diberikan Allah itu adalah yang terbaik untuk kita. Apa yang kita inginkan belum tentu itu yang kita butuhkan. Apa yang kita butuhkan sudah disiapkan oleh Allah dan sudah dijanjikan oleh Allah, kita akan dicukupi di dunia ini. Dalil perintah untuk qanaah ada dalam surat Al-Quran, surat An-Nisa ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabn. Was'alullaha min fadli. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Anak-anak, itulah dalil tentang perintah qanaah. Jadi kita diperintahkan oleh Allah agar menerima dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Seberapapun itu harus kita syukuri. Nah, selanjutnya, ciri-ciri perilaku yang mencerminkan sikap qanaah antara lain: 1. Tidak pernah mengeluh dalam menghadapi hidupnya. Ya, bersyukur tadi, selalu bersyukur, selalu tenang hatinya, selalu senang, ya. Terus kedua, merasa senang dengan apa yang ia miliki. 3. Tidak marah bila melihat orang lain sukses. 4. Rela dengan apa yang menjadi hak orang lain. 5. Ikut senang bila melihat orang lain sukses. Nah, itu adalah ciri-cirinya. Jadi ketika ada orang lain memiliki rizki yang lebih, ya kita ikut senang. Jangan malah kita jadi orang yang iri dengan apa yang diberikan orang lain. Memang itu rizkinya, ya kita juga sebagai saudara patut bergembira, senang ketika melihat orang lain sukses. Nah, yang terakhir adalah dampak positif dari perilaku membiasakan sikap qanaah. Apa dampak positifnya? Yang pertama, jiwa dan pikiran kita tenang karena terbebas dari rasa iri dan dengki. Kedua, disukai setiap orang karena semua orang akan merasa aman dan nyaman berada di sekeliling kita. 3. Mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Yang keempat, terhindar dari sifat tamak. Dan yang terakhir, terhindar dari ancaman siksa yang berat. Anak-anak, itulah pembahasan kita pada pertemuan kali ini di bab 3. Kita membahas tentang akhlak terpuji,
Tadi yang kita bahas pertama ikhtiar, kedua tawakal, ketiga sabar, keempat syukur, dan kelima qanaah. Sekian dari saya, sampai jumpa minggu depan. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan umur panjang yang manfaat dan barokah. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.